Halo teman-teman, saya Muhammad Nurdin. Kali ini saya akan membawakan materi tentang tata cara pelaporan SPT tahunan PPh wajib pajak order pribadi karyawan pada Vortex. Pada kesempatan ini, kita akan praktik membuat SPT tahunan PPh order pribadi atas nama Tuan A dengan batasan kondisi sesuai penjelasan bahwa Tuan A bekerja pada satu pabrik kerja sebagai pegawai tetap yang bekerja selama 1 tahun penuh sejak bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dan telah memiliki bukti potong BPA 1 dari perusahaan. Penghasilan bruto yang diterima sebesar Rp533.500.000 dan dipotong PPh pasal 1 sebesar Rp87.375.000. Memiliki status penghasilan tidak kena pajak TK 0. Memiliki harta sampai dengan akhir tahun pajak 2025 berupa kas yang disimpan di Indonesia dengan tahun perolehan 2024 sebesar 300 juta. Dan harta bergerak berupa mobil dengan tahun perolehan 2025 harga perolehan 200 juta. Memiliki hutang sampai dengan akhir tahun pajak 2025 berupa hutang dari pemberi pinjaman di Indonesia dengan tahun perolehan 2025 sebesar 200 juta. Memiliki PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain sebesar Rp87.375.000. Tidak memiliki penghasilan lain selain dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan di atas. Tidak memiliki pembayaran zakat atau sumbangan wajib keagamaan yang disampaikan kepada lembaga keagamaan yang dibuat atau disahkan oleh pemerintah. Tidak memiliki fasilitas pajak. Tidak memiliki kredit pajak lain selain kredit pajak dari bukti potong BPA 1 yang diberikan oleh perusahaan. Tahap 1. Login dan persiapan bukti potong. Pada halaman login, kita akan memasukkan ID pengguna. Oke, kita masukkan yang pertama yaitu ID pengguna diisi dengan NIK atau NPWP 16 digit. Yang kedua, kata sandi sesuai dengan password Cortex. Yang ketiga, pemilihan bahasa untuk memilih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Yang keempat, kode keamanan. Yang kelima, kita login. Tahap persiapan bukti potong. Wajib pajak dapat secara mandiri mengunduh dokumen bukti potong yang sudah diterbitkan oleh pemotong pajak penghasilan pada portal wajib pajak. Yang keenam, kita pilih portal saya. Kemudian, pilih dokumen saya. Yang kedelapan, pilih lambang refresh agar muncul seluruh file dokumen yang tersedia pada portal wajib pajak. Yang kesembilan, silahkan dipilih file yang akan diunduh. Ke-10, silakan gulir ke kanan untuk mengunduh dokumen bukti potong. 11, pilih unduh untuk mengunduh dokumen bukti potong A1 atau BPA 1. Berikut ini adalah contoh tampilan bukti potong A1. Tahap kedua, pembuatan konsep SPT. Pada tahap pembuatan konsep SPT, yang pertama, kita pilih modul surat pemberitahuan atau SPT. Yang kedua, kita pilih surat pemberitahuan. Kemudian, yang ketiga, pastikan sudah di menu konsep SPT. Sebelum memilih buat konsep SPT, pastikan belum terdapat draft SPT yang sama pada daftar kolom jenis SPT. Kalau sudah, kemudian pilih yang 4, pilih buat konsep SPT. Yang kelima, pilih jenis SPT PPh orang pribadi, kemudian pilih lanjut. Yang ketujuh, pilih jenis periode SPT tahunannya. Yang kedelapan, pilih periode dan tahun pajak, yaitu Januari 2025 sampai dengan Desember 2025, kemudian pilih lanjut. Draft SPT yang telah dibuat akan muncul pada menu konsep SPT. Terdapat informasi pada kolom yang tersedia berupa jenis pajak, jenis surat pemberitahuan pajak, dan masa pajak. Pastikan telah sesuai dengan karakteristik wajib pajak. Kemudian 10, pilih lambang pensil untuk melakukan pengisian SPT. Tahap ketiga, pengisian induk SPT, bagian A sampai dengan bagian C. Secara default, formulir yang pertama kali tersedia pada konsep SPT PPh-OP meliputi formulir induk SPT dan lampiran L1. Pada bagian header, isian tahun pajak atau bagian tahun pajak, periode pembukuan, dan status SPT akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai isian pada tahun sebelumnya.
11. Bagi wajib pajak orang pribadi, karyawan seperti pegawai swasta, PNS, anggota TNI atau Polri, pegawai BUMN atau BUMD, silakan pilih sumber penghasilan atau pekerjaan. 12. Pilih metode pembukuan pencatatan. Ke-13, klik posting SPT, menampilkan data perpajakan berupa harta, utang, daftar anggota keluarga, bukti potong PPh, pembayaran, dan lainnya, serta informasi waktu terakhir diperbarui. Induk bagian A, identitas WP. Identitas wajib pajak akan terisi secara otomatis oleh sistem, baik NIK, NPWP, nama, jenis ID, nomor telepon, dan email berdasarkan profil wajib pajak. Status kewajiban perpajakan suami dan istri diisi jika wajib pajak menjalankan pisah harta atau memilih terpisah. Untuk kasus ini dikosongkan. NIK atau NPWP suami atau istri akan terisi otomatis dalam hal status perpajakan suami dan istri pisah harta atau memilih terpisah. Karena pada kasus ini dicontohkan wajib pajak belum menikah, maka kolom ini tidak terisi. B. Ikhtisar penghasilan neto. Pada kolom 13, kita akan pilih ya, sementara sisanya 14-16 kita akan pilih tidak. Bagian induk akan menentukan lampiran yang akan muncul pada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Mohon diperhatikan untuk setiap pengisian jawaban atas pertanyaan yang muncul. C. Perhitungan pajak terutang. Penghasilan neto setahun akan terisi oleh sistem. Yang ke-18, pilih tidak. Yang ke-19, penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto akan terisi oleh sistem. Untuk yang 20, pilih PTKP yang sesuai. Untuk kasus ini yaitu pilih TK0. Yang ke-21, penghasilan kena pajak akan terisi oleh sistem. Yang ke-22, PPh terutang akan terisi oleh sistem. Yang ke-23, pilih tidak. Yang ke-24, PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang akan terisi oleh sistem. D. Kredit pajak. Untuk 25, kita pilih ya. Untuk 26, untuk kasus ini tidak diisi, sama dengan yang 27. Yang 28, pilih tidak. Yang 29 akan terisi oleh sistem. Yang ke-30 akan terisi oleh sistem sesuai dengan data pada Cortex. Sedangkan yang 31 akan terisi oleh sistem lagi. F. Pembetulan. Atau G. Permohonan pengembalian. Induk bagian F akan terisi jika status SPT tahunan wajib pajak kurang atau lebih bayar. Induk bagian G dilengkapi jika status SPT tahunan wajib pajak lebih bayar dan mengajukan pengembalian PPh lebih bayar ke DJP. Sesuai dengan contoh kasus, maka bagian ini silakan dilewati. H. Angsuran PPh pasal 25. Karena di sini tidak ada angsuran PPh pasal 25, dari 32 sampai 34 kita pilih tidak. I. Pernyataan transaksi lain. Untuk 35 kita pilih ya, sedangkan 36 dan 37 kita pilih tidak. 38 dan 39 terisi oleh sistem secara otomatis. Untuk 40 kita pilih tidak. Sedangkan yang untuk 41 terisi oleh sistem. Lampiran tambahan. Untuk lampiran tambahan, dari nomor 42 sampai 46, kita pilih tidak. Tahap keempat, pengisian lampiran. Lampiran 1. A. Harta pada akhir tahun pajak. 47. Pilihan tambahan untuk menambahkan harta pada akhir tahun. Pada 48, pilihan lambang pensil untuk mengubah isian data pada harta sebelumnya. 49, pilihan lambang hapus untuk menghapus data harta. Untuk wajib pajak yang memiliki harta pada tahun pajak sebelumnya, maka untuk harta yang masih ada pada akhir tahun pajak, wajib pajak tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada harta tersebut dengan memilih tombol pensil bagi tiap-tiap harta. Pengisian kas dan setara kas. Untuk nomor 50, pilih deskripsi kas dan setara kas.
51 diisi dengan nomor rekening atau nomor dokumen kepemilikan kas dan setara kas. Untuk 52 diisi dengan nama yang didaftarkan dalam rekening. Untuk 53 diisi dengan nama bank atau institusi tempat kas dan setara kas ditempatkan. Untuk 54 diisi dengan negara tempat kas, seperti di Indonesia. Untuk 55 diisi tahun perolehan kas dan setara kas. Untuk 56 diisi dengan nilai nominal saldo. Kemudian 57 diisi jika kas dan setara kas terkait dengan program pengungkapan sukarela atau PPS. Kemudian pilih simpan. Pengisian harta bergerak. 59 pilih tambah untuk menambahkan harta pada akhir tahun. Kemudian 60 pilih simpan setelah mengisi seluruh data. B. Utang pada akhir tahun pajak. Pada 61 pilih tambah untuk menambahkan utang pada akhir tahun. Kemudian 62 pilih simpan setelah mengisi seluruh data. Utang pada tahun pajak sebelumnya harus dilakukan perubahan data sesuai dengan saldo utang pada akhir tahun pajak. C. Daftar anggota keluarga. Daftar anggota keluarga wajib diisi untuk melaporkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak dan diperhitungkan dalam perhitungan PTKP. Daftar anggota keluarga akan terisi secara otomatis berdasarkan data unit pajak keluarga. Dalam kasus Tuan A, PTKP tingkat 0 sehingga bagian ini kosong. Dalam hal terdapat perubahan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan, wajib pajak dapat melakukan perubahan data. Menu perubahan data yaitu portal saya, profil saya, informasi umum, edit, kemudian unit pajak keluarga. D. Penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Tabel penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan akan terisi otomatis berdasarkan data penghasilan di BPA 1 dari pemberi kerja. Wajib pajak diberikan pilihan untuk menambahkan data penghasilan dari pekerjaan lain apabila diperlukan. Dalam kasus Tuan A, terisi otomatis dari satu pemberi kerja dengan PH bruto 533.500.000 dan PH neto 527.500.000. Nilai PPh neto, penghasilan neto 527.500.000 dipindahkan ke induk SPT. E. Daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Tabel daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh akan terisi secara otomatis berdasarkan data pajak dipotong di BPA 1 dari pemberi kerja. Apabila memiliki bukti pemotongan atau pemungutan lain, wajib pajak diberikan pilihan untuk menambahkan data. Dalam kasus Tuan A, terisi otomatis dari satu pemberi kerja sebesar 87.375.000. Selanjutnya, kembali ke induk SPT. Pengecekan nilai pada induk. Pastikan nilai pada bagian C9 PPh terutang setelah penggunaan PPh terutang sama dengan D10A. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Apabila C9 sama dengan D10A, maka nilai E11A PPh kurang atau lebih bayar akan 0 atau nihil. Dalam kasus Tuan A C9 sama dengan D10 sama dengan 87.375.000. SPT tahunan orang pribadi Tuan A siap dilakukan pelaporan. Tahap kelima, penyampaian SPT. Bagian induk pernyataan. Pada nomor 63, centang pernyataan kebenaran pengisian data. Kemudian 64, pilih simpan konsep. Kemudian pilih bayar dan lapor. Tahap penandatanganan. Tanda tangan dokumen. 66. Pilih kode otoritas DJP. Kemudian 67, ketik paspers yang telah dibuat sebelumnya. 68, pilih konfirmasi tanda tangan. Kemudian 69, pilih simpan. SPT dilaporkan. SPT tahunan PPHOP Tuan A akan berpindah ke menu SPT dilaporkan. Pilihan untuk melihat kembali SPT yang telah dilaporkan. Pilihan dokumen untuk melakukan unduh bukti penerimaan elektronik BPE. Sedangkan yang merah
untuk melakukan cetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan. Contoh tampilan BPE. Contoh tampilan bukti penerimaan elektronik atas penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi. Oke, sekian. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai bertemu lagi.